Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 PPL 4? Ya, alhamdulillah. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin dulu baca doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Mulai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Al-Fatir Eka, Aldi Aldiansyah, Alwi Sahab. Pertemuan sebelumnya kita sudah mempraktekkan dan kita pernah mengimplementasikan membuat video konten multimedia, ya. Dimana kemarin itu kita menggunakan website Victory AI, lalu kita juga pakai ChatGPT, ya. Lalu kalian juga menggunakan WhatsApp untuk membackup. Setelah itu di bagian pasca produksinya kalian bikin atau kalian upload ke Google Drive, ya. Hari ini sesuai dengan materi bab 3 kemarin yang sudah kita bahas di kelas. Di kelas itu kita sudah membahas mengenai bahasa pemrograman teks, ya. Contoh pengimplementasiannya itu adalah kita akan bikin sebuah chatbot. Ada yang tahu chatbot? Kalian pernah pakai Telegram nggak? Ya. Nah, tahu. Ketika kalian memang memasukkan datanya sesuai dengan memori yang ada pada chatbot tersebut, nah itu chatbotnya akan menampilkan sesuai yang kalian inginkan. Ya. Nah, tapi ketika kamu memasukkan datanya itu tidak sesuai dengan memori atau pengetahuan dari chat tersebut, maka dia akan menampilkan hal yang bisa dianggap tidak nyambung, gitu ya. Chatbot juga bisa kita implementasikan dalam pemrograman. Jadi bikin chatbotnya itu menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang akan kita buat, yang akan kita implementasikan, itu kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Langkah awalnya adalah kita desain dulu chatbotnya, atau mungkin sebelum ke situ ada yang namanya bahasa berbentuk flowchart. Nih, kita bikin dulu flowchartnya. Tahu kan flowchart kan? Apa itu flowchart? Rancangan, ya, termasuk, betul. Langkah-langkah, rancangan, atau bagan alur, ya, itu termasuk ke dalam flowchart. Lalu ada yang kedua, di sini ada push the code. Push the code ini pengimplementasian atau tindak lanjut dari flowchart. Kalau tadi flowchart itu kan kita bikin alurnya dulu, kita bikin gambarannya dulu, ya. Nah, itu flowchart. Di bagian push the code, alur tersebut kita buat seolah-olah menjadi bahasa pemrograman, ya. Tapi digabung bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. Itu push the code, ya. Jadi setengah-setengah, ada bahasa pemrogramannya, ada bahasa manusianya. Nah, di sini contoh, mulai di bagian flowchart. Misal saya tulis mulai, lalu dia akan ke bagian sapa pengguna, lalu ke bagian tanya keperluannya. Tanya keperluan. Nah, ini kita coba lihat dulu bagian flowchart. Jika, nih ada jika nih, barusan if. Jika kamu jawab di bagian chatbotnya adalah jadwal, kita akan menampilkan
jadwal. Ya. Nah, ini alurnya. Jika di bagian chatbotnya ada bagian mengisi motivasi, berarti selanjutnya akan menampilkan motivasi. Kutipan motivasi. Ya. Nah, ini alurnya. Ya. Jadi lebih mudah flowchart sebenarnya. Kita bikin chatbotnya ketika memasukkan jadwal. Ini tipe ya. Ketika memasukkan jadwal, berarti akan menampilkan jadwal. Ya, ketika kita memasukkan kata motivasi, berarti dia akan menampilkan kutipan motivasi. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan beberapa pertemuan ke belakang. Kita ingat lagi konsep dari coding dan KA. Kita ingat konsep coding dan KA. Coding itu apa? Memberikan perintah pada teknologi. Ya, nggak cuman komputer, nggak cuman handphone. Ya, teknologi. Memberikan perintah pada teknologi. Coding. Kalau KA-nya atau kecerdasan artifisialnya apa? Mesin yang bisa berpikir dan belajar. Kaitannya tadi, coding dan KA. KA itu kecerdasan artifisial, mesin yang bisa berpikir dan belajar. Nah, semakin banyak data yang dimasukkan ke dalam chatbot, berarti akan semakin banyak juga pengetahuan yang bisa diberikan. Ya. Lalu misal di bagian chatbot, jika tiba-tiba kamu memasukkan nama kamu sendiri, misal Aldi. Nah, chatbotnya nggak akan ngerti. Ya, chatbotnya nggak akan ngerti. Dia bisa atau dia menampilkan dengan output misal, maaf, saya tidak mengerti. Nah, kaitannya KA dengan chatbot. Semakin banyak data yang kamu berikan, semakin banyak juga output yang bisa ditampilkan. Ya. Nah, ini akan selalu kaitannya dengan konsep awal tadi, coding dan KA. Coding memberikan perintah pada teknologi, KA mesin yang bisa berpikir dan belajar. Lalu kita coba lihat bahasa atau bagian pseudocode-nya. Nah, ini gabungan dari bahasa manusia dengan bahasa pemrograman. Udah mulai ke input. Titik 2. Pertanyaan dari pengguna. Nih, ada input. Kalau bahasa pemrogramannya jika, apa berarti? Atau bahasa Inggrisnya? If. Titik 2. If pertanyaan mengandung jadwal. Nih, dalam kutip jadwal. Nih, ada nih jadwal. Berarti kamu memasukkan kata kunci jadwal. If lagi atau outputnya, output dari ketika kamu memasukkan jadwal, misal kamu memasukkannya dalam kutip hari ini jadwalnya mata pelajaran KKA. Nah, ketika kamu masukkan kata kunci jadwal, chatbotnya akan menghasilkan atau memberikan output seperti ini. Hari ini jadwalnya mata pelajaran KKA. Nah, ini dua bahasa
awal sebelum kamu memasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Ada flowchart-nya, ada juga paste the code-nya. Langkah selanjutnya, kita akses website. Kita pakai yang namanya Google Colab. Google, Google Colab, Google Colab. Nih, pilih yang paling atas. Welcome to Colab. Pilih bagian atas. Nah, sebentar. Ini tampilan awalnya. Tampilan awal ketika sudah berhasil masuk ke website Google Colab. Ada beberapa menu. Di bagian file bisa dilihat dulu. Bagian file. Nah, kalau mungkin tadi kalian sudah terclose, kalian pilih notebook barunya ke close. Kalian bisa di sini nih, notebook baru in drive atau di drive. Jadi kalian bisa klik ini juga buat bikin lembar baru. Kalian juga nanti ketika sudah selesai, lalu mau download hasilnya, itu kalian bisa pilih di bawah, di file, scroll ke bawah. Nah, ada download, ada 2 format download. Biasanya ketika menggunakan bahasa pemrograman Python, itu kita menggunakan format .py. Nih, format download.py. Nah, itu format Python. Dari tampilan awalnya udah dikasih tahu. Nih, mulai coding atau buat kode dengan AI. Berarti kita nggak usah ngetik lagi. Bikin chatbotnya kita bisa menggunakan AI. Ya. Nah, silahkan kalian copy dulu bagian paste the code-nya. Kalian copy dulu nih di Word. Nah, paste the code-nya kalian copy. Kopinya dari bagian input saja. Di bagian input saja kopinya. Dari input sampai ke bawah. Balik lagi ke ChatGPT tadi. Lalu kalian pastekan. Nah, di ujungnya kasih titik, lalu kamu kasih prompt. Udah dipaste sudah? Ayo, paste dulu, lalu kasih titik di ujungnya. Selanjutnya kita kasih prompt lagi. Tolong rubah menjadi bahasa pemrograman Python sehingga bisa menjadi chatbot. Gitu aja deh. Silahkan enter. Nah, udah. Nih, ini kan tampil ya, ada kode programnya. Tapi sebelum kita salin, coba kita pahami dulu. Di dalam kode programnya ada apa saja, kita coba pahami. Coba scroll ke bawah. Nah, ada penjelasan singkat. While true, di sini membuat chatbot terus berjalan sampai penggunaan atau sampai pengguna mengetik exit. Oke, balik lagi ke atas. Langsung aja kamu klik di sini, salin kode. Balik lagi ke Google Colab. Nah ini tinggal dipaste aja. Udah, selesai. Terus untuk menjalankannya gimana? Di sini ada tombol play atau run. Kita lihat, kita evaluasi hasil codingan dari ChatGPT. Nih, ke bawah. Ke bawah scroll, nah ini hasilnya. Ini output yang dihasilkan ketika kamu memasukkan kode program tersebut. Ya, halo, aku chatbot pembelajaran coding dan AI. Ketik pertanyaanmu. Ya, nah ini pertanyaannya kita bisa apa aja nanyanya. Berarti kita lihat dulu di atasnya. Kita lihat di kode programnya, di scroll. Kita lihat bagian elif-nya.
Jika kamu memasukkan kata kunci jadwal pada pertanyaan, print chatbotnya akan menampilkan hari ini kamu ada pelajaran KKA. Semakin banyak data yang kamu masukkan, semakin pinter chatbotnya. Ya, karena tadi konsep kecerdasan artifisial itu adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar. Saya punya tepuk berirama. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Oke, luar biasa. Nah, tugasnya adalah nanti silahkan kamu videokan hasil chatbotnya. Silahkan kamu videokan ketika dijalankan hasil chatbotnya seperti apa. Ketika kamu masukkan prompt, dia akan mengeluarkan apa. Silahkan kamu videokan semenarik mungkin. Nanti silahkan diedit semenarik mungkin. Nanti saya siapkan link Google Drive-nya. Ya, jadi nanti kamu masuk ke linknya itu, bikin folder dulu. Bikin folder nama kamu, masukin 2 file. Yang pertama barusan ya, video, itu yang pertama. Yang keduanya adalah format.py-nya. Saya akan cek satu persatu chatbot yang sudah kalian lakukan. Bisa dijalankan? Oke, bisa ya. Bisa ya. Barusan saya sudah cek. Saya sudah cek hasil dari pekerjaan kalian membuat chatbot sederhana menggunakan Python. Semuanya udah bagus, kreatif. Ada yang ditambahkan musik favorit, ada yang ditambahkan umur. Ya, bagus ya. Udah keren-keren. Nah, perlu kita ketahui juga ketika menggunakan teknologi, terlebih itu adalah AI, kita pun harus bisa menerapkan etika dalam penggunaannya. Atau mungkin contoh kemarin lagi viral, kamu edit foto, kamu masukkan ke dalam Gemini, lalu diedit, masukin promptnya, tolong edit dengan idol ini. Ya, nah ini contoh yang jeleknya gini, kamu edit foto tersebut, idolnya sampai ada yang dirangkul-rangkul ya, ada yang dicium, ada yang dipeluk. Nah itu salah satu penyalahgunaan dari kecerdasan artifisial. Kita perwakilan untuk merefleksi ya, untuk merefleksi kita coba ketua kelas aja. Coba boleh ya berdiri refleksi untuk kegiatan hari ini. Setelah saya mempelajari materi tentang chatbot, saya memahami bahwa chatbot adalah program berbasis kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan pengguna menggunakan bahasa alami. Sebagai murid, saya merasa materi ini sangat menarik karena memperlihatkan bagaimana teknologi bisa membantu manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Ya. Oke, boleh tepuk tangan. Pertemuan selanjutnya kita akan bikin atau kita akan menggunakan yang namanya teachable machine. Ya. Nah, bagaimana cara AI mengenali sebuah objek? Bagaimana cara AI mengenali sebuah kertas? Ya. Bagaimana cara AI mengenali sebuah pensil atau pulpen? Mengenali manusia, mengenali hewan. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu. Ya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ya? Semuanya sudah bisa mengenai chatbot? Bisa. Oke, pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Silahkan baris pertama dulu untuk meninggalkan ruangan. Oke, boleh? Ya, langsung ke kelas ya. Hati-hati, langsung ke kelas. Pelajaran